Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung di pelajaran Bapak hari ini. Tadi Bapak sudah cek di Google Classroom ya. Kalian semua sudah mengisi di kolom komentar dan menyatakan saya hadir dan saya siap untuk belajar materi tentang media promosi hari ini ya. Sudah isi semuanya kan? Ya, terima kasih. Nah, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, Bapak ingin KM untuk memimpin doa ya. Silahkan Miftah untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Miftah. Mudah-mudahan dengan diawali kita berdoa, kita dipenuhi keberkahan, kesehatan gitu ya, dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Bapak akan absen dulu ya. Hari ini meskipun tadi Bapak sudah isi di checklist di daftar hadir yang sudah ngisi kolom komentar di Google Classroom. Dini Raihan hadir Pak. Iya, Fani Rahmawati ada? Hadir Pak. Filsa Fahira? Hadir Pak. Iya, Fitriana Zulfa? Hadir. Hadir. Maisha Salsabila? Hadir. Maishi? Hadir. Muhammad Miftah Faturrahman? Hadir. Ya. Hadir, Pak. Permata Apriani Dewi Muslimah? Hadir Pak. Hadir. Ranita Eka Lestari? Hadir Pak. Oke. Reza Ramdah Marhamah? Hadir Pak. Ada. Rizna Nur Alisa? Hadir Pak. Salkila Permatasari? Hadir Pak. Salmadika Putri Arif? Hadir Pak. Tanti Tiara Rahma Fahira? Hadir. Hadir. Vina Laila? Hadir Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, hadir semuanya. Kalian, seperti yang sudah Bapak tulis di Google Classroom, materi kita hari ini adalah tentang media promosi. Ya, jadi mudah-mudahan kita dengan belajar tentang media promosi, ada tambahan pengetahuan ya yang bisa kalian dapatkan untuk membuat tugas yang sudah Bapak bagikan gitu ya. Tadi kan di grup sudah Bapak kirim terkait pembagian kelompoknya. Jadi kalian harus merespon positif ya setiap tugas yang diberikan oleh guru. Jangan mengeluh ya. Karena kalau kita jangan terlalu banyak mengeluh, gitu ya, itu hanya akan membuat hidup kita tertekan. Ya enggak? Karena apa-apa dikeluhkan gitu ya. Kita harus lebih banyak bersyukur. Kita udah sehat gitu ya. Udah bisa belajar, orang tua udah ngasih kesempatan untuk belajar di SMK BPN. Jadi kalau misalkan kita udah
membiasakan diri untuk bersyukur, pasti senantiasa akan membawa kita kepada kemudahan. Ya. Terus masa depan kalian itu harus disiapkan dari sekarang, ya. Karena masa depan yang baik itu, gitu ya, milik mereka yang mau kerja keras, ya, yang menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, yang selalu tetap semangat, gitu ya, yang tetap optimis dan pantang menyerah, gitu ya. Jadi situasi apapun yang menimpa kita harus disikapi dengan pikiran yang positif, gitu ya, dan sangkaan yang baik dan tetap optimis. Setuju anak-anak? Setuju nggak? Pak. Ya, setuju, ya. Oke, kalau setuju tepuk tangan dulu dong supaya semangat kita hari ini ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang media promosi. Nih, ini sebenarnya menyambung dari materi yang kemarin. Bapak akan coba share dulu materinya, nanti tolong dicermati ya. Ini Bapak akan share. Sudah muncul belum di kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah terlihat. Di mana gambarnya? Jelas? Jelas. Jelas. Bentar, coba slideshow. Nih ya, jadi kita materi ini tentang media promosi ya. Dan tadi Bapak sudah kirimkan di Google Classroom juga ya, KD dan IPK untuk pembelajaran kita hari ini ya, supaya kalian paham ya, yaitu tentang menentukan media promosi. Terus KD yang keterampilannya membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Nah, tujuan pembelajaran juga Bapak sudah kirimkan ya di Classroom tadi ini supaya diingatkan lagi aja. Jadi setelah belajar kita hari ini, diharapkan kalian itu mampu untuk mengklasifikasikan jenis-jenis media promosi dengan tepat. Mampu memilih jenis-jenis media promosi yang sesuai dengan cermat gitu ya. Terus kalian juga bisa menentukan strategi promosi berdasarkan segmentasi pasar dengan benar. Dan yang keempat, mampu menentukan media promosi yang efektif dan efisien. Yang kelima, mampu merancang desain media promosi dengan tepat. Dan yang keenam, kalian mampu membuat media promosi yang efektif dan efisien dengan benar. Ini materi kita hari ini ya akan kita bahas. Nanti ada 4 poin. Yang pertama, arti dan tujuan promosi. Bapak yakin kalian sudah sangat familiar dengan istilah promosi ya. Terus yang kedua ada jenis dan bentuk media promosi. Yang ketiga, strategi dalam media promosi. Dan yang keempat, tentang segmentasi pasar. Nih, mudah-mudahan kalian nanti ada yang sudah baca ya. Materinya kan Bapak sudah kirim juga PowerPoint-nya di Classroom maupun di Google Drive. Sebelum masuk ke materi pokok hari ini, Bapak ingin coba review dulu pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak kita itu belajar tentang apa? Ayo acungkan tangan yang ingin coba jawab. Waduh, ini ada Fitriana Zulfa, ada Vina, ada Permata. Mau siapa dulu yang mau mencoba jawab tentang materi yang kemarin? Maisa dulu, Pak. Oke deh, Maisa, kesempatan pertama. Apa? Masih ingat nggak kemarin kita belajar apa, Mai? Jadi minggu kemarin kita belajar tentang prototipe produk dan desain kemasan produk, Pak. Oke, betul sekali. Apalagi, ada yang masih ingat? Tadi ada yang acungkan tangan, Permata, ada Dini. Mau siapa sekarang? Aku dulu, Pak. Fitriana dulu. Oke, Fitriana deh. Apa? Fitriana. Masih ingat kemarin? Tentang pengertian barang dan jasa, Pak. Oke, apa tuh? Jadi barang itu adalah produk yang bisa dilihat, diraba, dan dikenali terlebih dahulu sebelum produk itu dikonsumsi. Oke.
jasa atau servis adalah produk yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan hasilnya, Pak. Oke, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu deh untuk Fitriana dan Maisha. Boleh ya, tetap semangat nih kita hari ini. Bapak kasih kesempatan lagi deh untuk nabung nilai. Siapa lagi yang masih ingat materi kita kemarin? Permata, Pak. Oke, Permata, apa materi kita kemarin? Consumer product dan industrial product. Apa tuh? Kalau produk konsumen atau consumer product adalah barang yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen tanpa harus diolah lagi. Terus terbagi menjadi 3, yaitu convenience product atau produk kebutuhan sehari-hari, shopping product atau produk belanja, terus specialty product atau produk khusus. Nah, kalau produk industri atau industrial product adalah yang dibeli oleh suatu industri untuk diproses lebih lanjut atau untuk dalam menjalankan suatu bisnis, Pak. Oke, terima kasih Permata. Satu lagi deh kesempatannya, supaya siapa lagi nih yang mau coba nabung nilai lagi? Kemarin kita belajar apa? Siapa? Filsa. Filsa, oke Filsa. Apa materi kita yang kemarin? Kemarin itu ada yang menjelaskan tentang karakteristik jasa, Pak. Ada berapa karakteristik jasa itu? Karakteristik jasa itu ada 4. Ya, apa aja? Pertama, yaitu intangible. Artinya, jasa itu tidak berwujud atau tidak bisa dilihat. Oke. Untuk yang kedua, yaitu inseparable. Artinya, jasa itu tidak bisa dipisahkan. Untuk karakteristik jasa yang ketiga, yaitu variabel, Pak. Artinya, jasa itu bervariasi atau berbeda-beda. Nah, untuk yang terakhir, yaitu variable. Artinya, jasa itu tidak dapat disimpan, Pak. Oke, luar biasa semuanya. Tepuk tangan dulu deh untuk teman-teman kita hari ini yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah, berarti materi kita minggu kemarin masih kalian ingat ya. Ada yang tadi menyebutkan dari Maisha, katanya kemarin itu kita membelajar tentang prototype produk dan desain kemasan produk gitu ya. Terus barusan terakhir dari Filsa masih ingat juga bahwa karakteristik jasa itu ada 4 ya. Yang pertama intangible, inseparable, variable, dan perishable. Oke, Bapak kira cukup ya untuk review kita tentang materi pembelajaran minggu kemarin. Bapak ingin coba masuk ke sini ya. Tadi Bapak sudah kasih pengantarnya bahwa kita akan belajar tentang media promosi. Nah, sekarang Bapak tanya, ada yang tahu nggak? Kan ini kan sudah sangat familiar nih. Kalian sudah sangat, sudah terbiasa lah mendengar istilah promosi. Ada yang tahu nggak kira-kira promosi itu apa? Yang menurut, wah ini udah ada berapa orang nih? Ada Dini, ada Vina, ada Resa yang udah acungkan tangan. Siapa dulu sekarang yang mau menjawab? Dini dulu, Pak. Oh ya Dini, boleh. Dini tadi belum jawab ya Din? Ya. Apa Din? Promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat, Pak. Betul sekali ya. Promosi itu kegiatan dilakukan oleh masyarakat untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat gitu ya. Ya, jadi produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Betul sekali. Siapa lagi? Tadi ada Vina udah acungkan tangan? Iya, Pak. Udah Vina. Ini Resa nanti ya, udah Resa juga udah acungkan tangan. Sekarang Vina dulu deh. Ya. Apa Vin? Promosi itu apa? Menurut saya, promosi itu kegiatan untuk menjual produk, Pak. Iya, betul ya. Kegiatan untuk menjual produk. Resa, mau jawab apa? Udah acungkan tangan dari tadi. Gimana menurut Resa? Saya mau jawab tentang promosi. Menurut saya, promosi adalah aktivitas dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menawarkan produknya agar penjualannya meningkat, Pak. Begitu. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan deh untuk jawabannya ya. Luar biasa sekali kalian ini ya. Jadi tadi memang promosi itu kan kita sudah sering lah istilahnya kita dengar gitu ya. Jadi intinya promosi itu adalah kegiatan dalam pemasaran gitu ya, dalam aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan
Dengan cara apa? Ya, dengan cara memperkenalkan produk, ya, baik berupa barang ataupun jasa gitu. Tujuannya untuk apa? Ya tentu saja tujuannya untuk memperkenalkan produk dan terjadi penjualan yang meningkat. Nih, Bapak lanjut lagi. Sekarang dari kegiatan promosi itu, ya, tahu nggak tujuan dari promosi itu apa aja, gitu ya? Tadi kan pengertiannya sudah disampaikan. Tujuannya diantaranya itu untuk meningkatkan penjualan. Nah, sekarang siapa yang mau menambahkan terkait dengan tujuan dari promosi itu? Acungkan tangan lagi deh. Tuh, ada Filsa, ada Fani, ada Renita. Miftah, coba. Ini Bapak supaya ada pilihan. Kira-kira siapa dulu nih yang harus jawab, Mif? Ranita dulu, Pak. Ranita tuh. Oh, oke. Ranita dulu katanya tuh udah dipilihin sama Miftah. Ayo, apa Ranita tujuan dari kegiatan promosi itu? Jadi tujuan dari produk yaitu untuk memperkenalkan produk, untuk meningkatkan penjualan, dan untuk meningkatkan keuntungan dari produk yang dipromosikan, Pak. Oke, terima kasih Ranita, ya luar biasa jawabannya. Siapa lagi? Tadi Bapak tunjuk Filsa deh, karena Filsa dari tadi udah acungkan tangan terus. Apa Fil? Tahu nggak tujuan promosi itu apa? Baik Pak. Jadi kalau yang sudah saya baca di materi yang sudah Bapak kirim di Google Drive, tujuan utama dari kegiatan promosi itu ada 3, Pak. Ya, apa aja? Yang pertama yaitu informing. Informing ini artinya promosi itu dimaksudkan untuk menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk seperti cara pemakaian, cara kerja, harga performa, dan membangun citra perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu persuading. Artinya promosi ini bertujuan untuk membentuk pilihan merek, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, dan mendorong pembeli untuk belanja atau menerima kunjungan. Iya. Tujuan yang terakhir yaitu reminding, Pak. Artinya, promosi ini bertujuan untuk mengingatkan pembeli tentang produk, tempat penjualan produk, dan membuat pembeli tetap ingat terhadap produk tersebut. Begitu, Pak. Waduh, lengkap sekali. Ini tepuk tangan deh untuk Filsa ya. Ya, emang sih kalau udah baca materinya, jadi kita bisa jawab dengan lengkap ya. Tadi seperti yang disampaikan Filsa, Bapak memang sudah kirim yang di Google Drive maupun di Google Classroom ya. Kalau udah baca, pasti bisa jawab seperti Filsa gitu. Jadi memang tujuan utama dari kegiatan promosi itu secara umum ada 3 ya. Ada yang disebut informing, persuading, dan reminding. Kalau informing itu semacam memberikan informasi terkait produk gitu ya yang kita jual dan kita tawarkan. Kalau persuading itu semacam persuasif atau mempengaruhi orang supaya mau membeli produk yang kita tawarkan. Nah, yang ketiga tadi ada fungsi reminding ya. Reminding itu kan untuk mengingatkan. Kenapa meskipun produk yang sudah sangat terkenal sekalipun gitu ya, tetap harus ada harus dilakukan reminding supaya orang tidak lupa terhadap produk kita gitu ya. Karena walau bagaimanapun kan produk-produk baru yang menjadi kompetitor itu terus bermunculan ya. Nah, sekarang kalau berbicara tentang promosi gitu ya, kan tidak terlepas dengan apa yang namanya iklan gitu. Kalian kan sudah sangat familiar. Tahu kan, pernah dengar istilah iklan? Pernah, Pak. Ya, iklan itu kan salah satu dari bentuk media promosi gitu ya. Iklan itu kan salah satu dari bentuk dari media promosi. Kan nanti ada bahasan selanjutnya, media promosi itu bentuknya apa aja. Nah, sekarang Bapak ingin tahu dulu deh. Ya. Ada yang sudah baca lagi nggak materi di Google Drive itu atau yang di Classroom yang udah Bapak kirim? Sudah. Bentuk-bentuk dari media promosi kan ada yang disebut dengan iklan. Apa tuh iklan? Coba acungkan tangan lagi deh, siapa yang mau coba ingin jawab? Tanti udah jawab, udah acungkan. Rani,
Oh, Tanti dulu deh yang duluan menjawab. Ya udah, yang duluan mengacungkan tangan. Apa Tan? Ya Pak, Yang, Tanti mau jawab ya. Tentang iklan itu. Iya, tadi kan Tanti udah baca materi yang Bapak kirim di Google Drive ya. Oke. Jadi iklan itu ada 4 ya Pak. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada yang disebut dengan iklan institusional, yaitu iklan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra perusahaan. Ya. Dan yang kedua ada juga yang disebut dengan iklan produk, yaitu iklan yang dibuat untuk pemantapan suatu produk. Dan yang ketiga ada juga yang disebut dengan iklan penjualan ya Pak. Ya, apa tuh? Iklan ini dibuat untuk memberikan informasi tentang penjualan produk. Nah, iklan penjualan ini dimaksudkan untuk menggiring opini masyarakat gitu bahwa produk tersebut laku dan konsumen tidak ragu-ragu untuk membeli produk itu. Oke, luar dan biasa. yang keempat, lagi apa? Iklan anjuran, Pak. Ya. Iklan anjuran itu yang dibuat untuk melakukan anjuran kepada konsumen agar membeli atau mengkonsumsi suatu produk yang dibuat itu, Pak. Oke, luar biasa sekali ya jawaban Tanti. Tepuk tangan dulu deh, tepuk tangan dulu untuk Tanti dan Filsa tadi udah jawab. Nah, gitu tepuk tangan nggak kedengeran ya karena pakai mute. Ya, jadi yang lain juga harus menurut Tanti dan Filsa tadi. Jadi sebelum materi kita bahas hari ini, kan Bapak sudah kirim. Jadi kalian boleh baca-baca dulu ya. Sekali lagi terima kasih ya Tanti. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada yang tahu nggak apa itu bentuk-bentuk promosi gitu ya? Ke materi selanjutnya. Miftah udah acungkan tangan deh. Mau jawab ya Miftah ya? Iya Pak. Mau dong Pak. Oke, ya sob. Dari tadi katanya belum bisa nggak dapat nilai. Ayo Miftah apa Miftah? Bentuk-bentuk promosi yang Miftah tahu. Yang saya tahu bentuk-bentuk promosi itu ada 6 Pak. Untuk yang pertama itu advertensi atau iklan, yang kedua itu personal selling, yang ketiga sales promotion, yang keempat publicity atau publikasi, yang kelima sponsorship, dan yang keenam itu point of purchase. Itu Pak. Terima kasih Miftah, luar biasa nih ya. Jadi betul ya kalau secara teorinya Bapak juga udah share di Google Drive itu gitu di salah satu tayangan di slide PPT-nya itu gitu ya, bahwa bentuk promosi itu ada 6. Tadi sebagian sudah dibahas ya sama Tanti dan Filsa, yaitu tentang advertensi atau iklan. Terus ada juga personal selling, kita kan udah tahu lah personal selling itu bagaimana kita menjual langsung kepada konsumen secara personal. Terus ada yang sales promotion juga, terus ada publicity gitu ya, dan terus tadi disebutkan Miftah ada sponsorship dan point of purchase gitu ya. Sekali lagi terima kasih Miftah, bagus sekali jawabannya. Dari yang disampaikan barusan, ada yang masih belum dipahami nggak dari keenam bentuk promosi itu? Permata, acung tangan apa? Mau nanya apa? Mau nanya apa menjelaskan? Mau nanya Bapak. Apa? Nanya apa? Kalau sponsorship sama point of purchase itu apa Pak? Oh itu, iya oke. Miftah mau coba dijawab lagi nggak? Pertanyaan Permata barusan. Boleh Pak. Oke, sok coba lanjut jawabannya. Oke, kalau sepengetahuan saya yaitu mengenai sponsorship, itu sebuah aplikasi dalam sebuah mempromosikan produk ataupun merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan, baik perusahaan pemerintah dengan masyarakat gitu, simpel nama. Nah, yang kedua point of purchase itu komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli, yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat akan membeli keputusan untuk membeli sebuah produk gitu. Contohnya gini deh, ketika kita sedang di supermarket nih, sedang memilih produk susu gitu, tiba-tiba kita datangi oleh SPG-nya. Nah, terus kita yang awalnya membeli produk susu A, tiba-tiba karena datang SPG tadi, terus ditawarkan, nah kita tiba-tiba jadi tertarik agar membeli produk dari SPG yang tadi itu gitu. Kayak mempengaruhi gitulah intinya mah. Ya, betul sekali Miftah. Terima kasih jawabannya ya. Jadi benar sekali kalau sponsorship itu
semacam kita ikut dalam mempromosikan produk dalam suatu kegiatan mau di masyarakat atau di pemerintahan gitu ya. Kita kan sudah sering dengar misalkan kegiatan ini disponsori oleh apa gitu seperti itu ya. Jadi sponsor itu seperti yang disampaikan Miftah barusan. Kalau point of purchase kita sama SPG-nya ke kita gitu ya. Yang awalnya kita mungkin belum punya pilihan atau kita sudah punya pilihan nih. Misalkan beli susu buat adiknya, udah punya pilihannya ini, tiba-tiba didatangin oleh SPG terus berkomunikasi dengan kita gitu ya. Memberikan informasi terkait produknya. Sampai akhirnya jadi kita jadi tergiring. Yang awalnya nggak minat ke produk itu, kita menjadi membeli produk yang ditawarkan oleh SPG-nya. Karena apa? Karena di situ kita dapat penjelasan terkait dengan produk itu gitu. Gimana Permata bisa dipahami terkait sponsorship dan point of purchase tadi? Paham Bapak. Oke, terima kasih ya. Ini sebenarnya materi kita. Ada satu lagi nih tentang segmentasi pasar ya. Nanti setelah ini Bapak punya tayangan video gitu ya. Tapi kita bahas satu lagi deh poin ini. Ada yang tahu nggak kalau segmentasi pasar itu apa ya? Coba siapa? Oh ini udah acungkan tangan. Ada Tanti, ada Salma Dika. Mau siapa dulu? Abi Pak. Oh sok Salma, itulah dari tadi belum ngomong katanya. Di poinnya nggak dapet ya. Apa? Segmentasi pasar, kalau menurut saya adalah pengelompokan konsumen berdasarkan umur, tindakan penelitian, terus tingkatan pendidikan, untuk mendukung perusahaan dan menentukan target pemasaran produknya. Oke, pantesan dari tadi ngacung mulai udah tahu jawabannya ya. Udah baca di Google Drive, di materi yang di Bapak kirim? Sudah. Oh iya, terima kasih ya, Salma Dika. Satu lagi barusan siapa yang raise-nya? Tanti? Tanti. Apa nih Tanti yang kita tahu tentang segmentasi pasar? Segmentasi pasar kalau menurut Tanti ya Pak, itu adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda atau heterogen di dalam sebuah pasar gitu. Sehingga nanti bisa menjadikan satuan pasar yang homogen atau kelompok gitu Pak, dan dijadikan sasaran pasar dengan strategi marketing tersendiri itu. Oke. Segmentasi pasar juga bisa diklasifikasikan menjadi segmentasi berdasarkan apa sih? Demografi, psikografi kalau nggak salah ya, sosiokultural ya Pak. Iya. Benefit juga sama berdasarkan tingkah laku. Ya. Oke, cukup Tanti jawabannya? Ya, gitu. Oke, terima kasih ya. Luar biasa juga ini sama Dika dan Tanti ya. Memang mungkin kalian juga sudah tidak terlalu asing ya dengan istilah segmentasi pasar. Jadi memang segmentasi itu pengelompokan dari yang awalnya heterogen atau bermacam-macam ya menjadi kelompok yang homogen gitu ya. Supaya apa? Supaya perusahaan itu bisa lebih mudah dalam menentukan target pasarnya. Karena kan tidak semua produk itu bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, ya. Makanya di sini perlu segmentasi. Misalkan segmentasi berdasarkan usia. Jadi produk ini hanya cocok untuk usia sekian sampai sekian, gitu. Atau segmentasi berdasarkan tingkat penghasilan, itu kan bisa. Jadi kita bikin produk itu kalau yang tingkat penghasilan tinggi berarti kadang-kadang harga itu menjadi nomor sekian, yang penting dia dapat kualitas yang bagus gitu. Tapi ada juga yang segmentasi berdasarkan pendapatan yang rendah. Ya, itu kan pilihannya nggak apa-apa, mungkin kualitas nggak terlalu bagus, yang penting kebutuhan yang diinginkan bisa dipenuhi dari produk itu. Itu ya, terima kasih tadi luar biasa Tanti dan Salma Dika. Bapak kira cukup ini untuk materi media promosi ya dari tayangan PowerPoint Bapak. Sekarang ini nih, Bapak minta kalian untuk menayangkan mencermati video yang akan Bapak tayangkan. Nih ya, Bapak ini stop share dulu karena videonya ada di sini.
Seperti biasa, nanti siapkan alat tulisnya. Ya, kalian catat poin-poin pentingnya. Oke, siapkan semuanya alat tulisnya ya, supaya nanti pada saat tayangan video ini kalian lihat, bisa mencatat poin-poin penting. Karena nanti Bapak akan minta kalian untuk menyampaikan hasil analisisnya. Sudah nampak di kalian tampilannya? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sebentar, Bapak cek dulu nih, suaranya keluar nggak? Media promosi merupakan sarana mengkomunikasikan Ada nggak suaranya? Ada. Oke, nah perhatikan. produk atau jasa atau brand atau perusahaan dan lainnya agar dapat dikenal masyarakat lebih luas. Secara umum, media promosi tersebut dibagi menjadi 3, yaitu media promosi secara fisik. Promosi dapat diadakan di lingkungan fisik, seperti pada acara-acara tertentu, seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Biasanya, para penjual membuka semacam stand atau booth untuk menampilkan dan menawarkan produk atau jasanya. Kelebihan jenis promosi secara fisik dan langsung adalah dapat menjangkau secara langsung para calon konsumen. Mereka juga dapat secara langsung melihat produk dan jasa yang ditawarkan dan juga dapat langsung bertanya tentang segala sesuatu mengenai produk atau jasa tersebut. Yang kedua adalah media promosi konvensional atau tradisional. Yang dimaksud jenis promosi konvensional atau tradisional di sini adalah promosi yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid. Banyak para pengusaha yang sudah beralih menggunakan media digital sebagai strategi promosi karena memang media digital saat ini merupakan cara yang paling efektif untuk menjangkau konsumen mereka setiap hari. Adalah harga yang murah, kualitas. Oke. Tadi kalian sudah lihat secara utuh tayangan videonya ya? Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Nah, sekarang sama kita siap-siap lagi nih nabung nilai. Siapa yang paling duluan gitu ya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak minta. Nih, kan gini ceritanya. Tadi kan kalian sudah lihat tuh tayangan videonya ya tentang media promosi. Sekarang siapa yang coba ingin menyampaikan hasil analisis dari video yang sudah kalian lihat? Seperti biasa, acungkan tangan dulu. Waduh, ada Fani. Siapa lagi udah acungkan tangan? Ada Maisha, ada Maisi. Ini si kembar 2 kita. Miftah, tolongin deh. Pilihin siapa yang harus ngasih kesempatan pertama. Coba dulu. Itu Pak, Maisi udah dari tadi tuh. Oke. Nih, Maisi katanya ketua kelasnya udah milihin. Maisi yang lebih dulu untuk menyampaikan hasil pengamatannya dari video tadi. Apa yang Maisi lihat? Siapa? Kalau menurut hasil analisis saya dari tayangan video tadi, Pak, menjelaskan tentang macam-macam media promosi. Di antaranya ada media promosi secara fisik, media promosi konvensional atau tradisional, media promosi digital. Oke. Kalau media promosi
secara fisik itu Pak, artinya kegiatan promosi yang dilakukan langsung berhadapan secara fisik dengan calon konsumennya. Seperti melaksanakan pameran, bazar, festival, konser, dan sebagainya. Kalau media promosi konvensional atau tradisional adalah promosi yang masih menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Kalau media promosi digital itu Pak, media promosi yang memanfaatkan jaringan internet dan media sosial atau jejaring sosial. Untuk keunggulan dari media tersebut adalah jangkauan lebih luas, potensi target pasar menjadi lebih banyak, karena hampir semua orang sudah bisa mengakses teknologi ini Pak. Selain itu juga, media promosi ini selama 24 jam bisa diakses oleh calon konsumennya. Biaya yang dikeluarkan juga relatif lebih murah, Pak. Jadi untuk zaman sekarang, Pak, media promosi digital merupakan pilihan yang tepat gitu untuk dimanfaatkan dalam menjual produk yang kita tawarkan. Mungkin itu saja, Pak, hasil analisis saya terkait video yang tadi. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan deh untuk Maisi yang sudah menjawab secara lengkap nih. Kelihatan tepuk tangan dari sini. Ya, setuju yang disampaikan ya. Tadi dari tayangan video tadi memang menceritakan tentang ada 3 jenis media promosi. Ada yang secara fisik, ada secara konvensional atau tradisional, dan ada juga media promosi digital gitu ya. Kalau secara fisik tadi dicontohkan kayak kita bikin pameran gitu ya di festival seperti itu. Dan dari yang Messi sampaikan juga tadi, katanya media promosi yang dilakukan yang dirasa paling efektif itu yang sekarang gitu ya. Trennya kan memang untuk saat ini media promosi digital itu merupakan pilihan yang tepat gitu ya untuk dimanfaatkan. Karena apa? Karena jangkauannya lebih luas gitu ya, orang bisa mengakses kapan saja gitu. Dan biayanya relatif lebih murah gitu. Siapa lagi deh? Tadi teh siapa yang udah acungkan tangan teh? Oh, Resa. Ayo Res, apa yang ingin Res sampaikan setelah nonton video tadi? Dari hasil yang Resa lihat tadi videonya, ada beberapa langkah untuk membuat media promosi yang menarik. Di antaranya ada 4. Yang pertama, menarik ide pembuatan media promosi, harus kreatif, inovatif, dan menampilkan sesuatu yang baru dan menarik. Yang kedua, produk harus memiliki point of interest atau kekuatan daya tarik dari produk yang ditawarkan. Yang ketiga, produk yang dijual harus sinkron dengan media promosi yang digunakan. Yang keempat, media promosi yang harus out of the box, artinya berani melakukan sesuatu yang berbeda yang sebelumnya belum ada atau belum pernah dilakukan. Begitu, Pak. Terima kasih luar biasa ya jawaban dari Resa barusan ya. Boleh tepuk tangan deh, tepuk tangan nih dulu biar semangat. Nah, gitu ya. Terima kasih Resa ya. Ini bahwa selalu kasih kesempatan kalian untuk nabung nilai. Ini siapa lagi yang akan coba presentasikan hasil analisis video tadi. Nanti karena setelah ini ada satu lagi tayangan video ya. Itu yang bisa tayangan video sederhana yang bisa kalian jadikan referensi untuk membuat tugas yang sudah Bapak berikan ya. Sekarang siapa yang mau coba untuk menyampaikan hasil tayangan video tadi? Fani, Bapak. Oh, Fani udah dari tadi udah ngacung aja. Oke, Fan, apa Fan? Dari tayangan video tadi, menurut saya cara membuat kalimat promosi yang menarik ada 4. Yang pertama, melakukan segmentasi pasar supaya produsen bisa lebih fokus untuk menentukan target marketnya. Yang kedua, pemilihan kata yang bisa mempengaruhi konsumen agar lebih mudah diingat dan bisa meyakinkan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga, pilihan kalimat promosi yang masuk akal, sederhana,
mudah dicerna, dan gampang diingat. Dan yang keempat, melakukan momentum perayaan tertentu untuk promosi, seperti menghadapi Idul Fitri, HUT kemerdekaan, promo tahun baru, dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak hasil analisis saya terkait tayangan video tadi. Oke, luar biasa Fani ya. Tepuk tangan lagi deh untuk Fani. Nah, gitu ya. Ini kalian tuh luar biasa sekali ya jawabannya tuh akurat, konkret gitu ya terkait dengan tayangan video tadi. Ini Bapak ingin coba lagi tayangkan video berikutnya. Nanti mudah-mudahan yang bisa jawab, yang udah jawab simpan dulu supaya yang lain ada kesempatan untuk nabung nilai ya. Nih Bapak coba share tayangan video yang kedua ini. Nih coba perhatikan, sama siapkan lagi alat tulisnya, buku catatannya, supaya kalian bisa mencatat poin-poin penting dari sini. Nih, perhatikan ya, ini kan nanti di LKPD yang Bapak buat, ada petunjuk atau perintah untuk mengadopsi dari kata-kata yang akan disampaikan di video ini. Ya, makanya kalian nanti cermati, kan kemarin Bapak sudah bagikan kelompok untuk pembuatan proyeknya ya. Ada yang harus bikin yogurt, sabun pencuci piring, sabun pencuci tangan, ada sabun batangan, ada virgin coconut oil gitu ya. Terus ada juga yang kelompoknya membuat hand sanitizer, ada juga yang membuat deodoran dan masker kefir. Nih sekarang dari kata-kata ini nanti siapa tahu kalian bisa mengadopsi karena ternyata pilihan kata itu bisa menggiring opini masyarakat untuk membeli produk kita. Selamat menyaksikan. Dreng. Video kali ini saya akan men-sharingkan kepada... Sebentar, Bapak konfirmasi dulu. Suaranya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Kalau menurut hasil analisis saya, memang dalam kegiatan promosi itu, konsumen bisa terpengaruh dengan pilihan kata yang disampaikan pada media promosi. Seperti tadi dalam tayangan video ya, ada contoh kata gratis, garansi, mudah, sama solusi, instan gitu. Nah, kata-kata itu bisa meyakinkan konsumen gitu, bahwa pas dapat tawaran dari sebuah produk itu jadi langsung tertarik, minat gitu Pak. Oke, bagus sekali ya Tanti, tepuk tangan deh buat Tanti jawabannya. Pantesan dari tadi udah ngacung wae pengen dapat nilai. Siapa lagi? Bapak tuh dari tadi Miftah udah acungan tapi asa belum dikasih kesempatan nih, coba Miftah deh. Ya, Miftah dulu tuh Pak. Sok, mangga-mangga. Ya, Miftah gimana? Ya, izin itu ya Pak. Saya hampir sama dengan yang disampaikan Tanti barusan Pak. Memang dari tayangan video tadi itu menampilkan tentang bagaimana pilihan kata yang disampaikan dalam sebuah media promosi agar bisa efektif untuk menggiring konsumen gitu untuk membeli produk yang ditawarkan gitu. Oke. Nah, dan pilihan kata juga bisa meyakinkan konsumen untuk memilih produk yang ditawarkan barusan gitu. Nah, tadi itu saya mengutip 3 contoh kata, yaitu kata gratis, terbukti, dan garansi. Oke, gimana tuh? Di sini ada kata gratis. Kata gratis ini bisa memancing orang untuk datang atau membeli gitu. Meskipun kadang ya nantinya ada saja produk yang harus dibeli juga gitu. Nah, strategi ini tuh cukup efektif untuk menggiring calon konsumen untuk mendatangi produk kita gitu. Sebagai contohnya ketika sedang di bengkel motor nih, ada yang menawarkan katanya ada gratis ganti oli selama bulan Agustus. Katanya gitu. Nah, kan konsumen bisa tergiring untuk datang ke bengkel tersebut kan, meskipun ketika sudah diganti oli, kita itu ditawarkan untuk membeli spare part yang lainnya gitu, padahal harusnya sudah diganti juga gitu. Nah, strategi ini tuh seperti pancingan supaya kita itu datang dengan iming-iming kata gratis tadi gitu, meskipun ujung-ujungnya kita akan membeli produk yang ditawarkan, atau ada produk yang harus dibeli juga. Gitu Pak, menurut saya. Oke.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk Miftah jawabannya. Luar biasa, suka terkesan aja nih kalau Miftah lagi menjelaskan sesuatu. Ya, siapa lagi masih ada ini? Udah 2 orang tadi, Tanti sama Miftah. Fani kayaknya udah acungkan tangan. Ya, Mau jawab lagi, Fani ya? Tadi udah dapat 2 nih, 1 nih. Tabungan dinilai dulu. Tayangan yang video tadi itu memang menarik, Pak. Dan juga saya mempunyai pendapat yang hampir sama dengan yang dikatakan Tanti dan Miftah tadi. Jadi, pilihan kata dalam sebuah media promosi sangat efektif untuk menggiring opini konsumen dalam menarik minat untuk membeli produk yang ditawarkan. Saya juga coba menyambung contoh yang disampaikan oleh Miftah tentang sebuah produk otomotif yang menjual produk kendaraan motor. Dalam melakukan promosinya, banyak yang menggunakan kata terbukti dan garansi. Contohnya, motor Honda terbukti paling handal dan memberikan garansi 3 tahun. Dengan pilihan kata terbukti dan garansi, membuat orang atau konsumen lebih yakin dan percaya diri untuk terus menggunakan produk tersebut dan tetap loyal untuk menggunakan merek tersebut, meskipun di pasaran banyak muncul produk yang baru yang jadi kompetitornya. Oke, tepuk tangan buat Tanti. Terima kasih jawabannya ya. Tepuk tangan dulu deh, ini biar semangat. Nah, tepuk tangan buat Tanti ya. Luar biasa ini. Kalau Bapak itu senang sekali nih dengar kalian melakukan analisis terhadap sesuatu. Tadi Bapak udah tayangkan videonya gitu ya, dari video ke-1, video kedua, memang luar biasa gitu ya, kalian murid-murid yang cerdas gitu ya, dan sangat pinter nih ya. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang penugasan. Ini sebentar, Bapak kan kemarin sudah kirim di Google Drive ya. Sebentar, ini materinya tuh tentang ini nih. Masih ingat kan ini Bapak udah kirim tayangan penugasan ini? Ya, ada tugas. Tugas LKPD yang harus kalian kerjakan nih. Bapak kan tadi sudah bagi kelompoknya ya. Di sini sudah Bapak bikin 4 kelompok ya. Ada yang kebagian bikin media promosi untuk produk yogurt gitu ya, untuk produk sabun pencuci tangan, untuk produk masker kefir ya. Ini nanti juga Bapak akan coba tampilkan juga itu terkait penugasannya. Dan ini ya, waktu pengerjaan proyek sudah disampaikan berapa hari? Kalian masih ingat berapa lama tugas ini dikerjakan? 1 minggu, Pak. 1 minggu, Pak. Oh iya, berarti ingat ya, bisa lupa nanti dikiranya 1 bulan, nggak, merjapkannya lama nanti. Terus meskipun tugas ini tugas kelompok ya, nanti upload di Google Classroom-nya itu harus perorangan ya. Oke. Ya, jadi kalian boleh aja desainnya berembuk gitu ya dengan teman satu kelompoknya, tapi nanti untuk yang diupload harus tugas perorangan. Nah, Bapak juga ingatkan lagi nih, di LKPD itu pilihannya kan tadi ya, dari 10 kata disuruh minta memilih kata yang bisa diterapkan di produk kalian. Mudah-mudahan nanti ini panduan ini bisa kalian lihat di Google Drive-nya dan bisa diterapkan dalam pembuatan tugas proyeknya. Terus nanti juga bisa saja dari yang ditampilkan itu menurut kalian ada kata yang tidak cocok gitu ya, boleh itu nggak dipakai gitu ya. Atau misalkan ada harus ada kata tambahan, Pak kayaknya mah di produk saya mah harus ada kata tambahan lagi, boleh. Itu kan tadi 10 kata itu hanya sebagai ilustrasi.
dan mengingatkan kepada kita bahwa memang dari kata-kata itu bisa menggiring orang untuk membeli ya produk yang kita tawarkan. Mungkin itu materi yang disampaikan. Untuk penugasan proyeknya sudah bisa dipahami? Ada yang ditanyakan, ada nggak? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Pak. Ya, ini karena waktu kita sudah mau habis ya. Berarti kita akan segera tutup. Tapi sebelum kita akhiri, Bapak ingin coba tanya deh. Hari ini kita sudah belajar apa aja? Siapa yang ingin coba kasih rangkumannya atau untuk mereview materi kita hari ini? Waduh, ini ada Sakila, ada Dini, ada Filsa, ada banyak banget. Satu-satu dulu deh. Siapa Dini deh? Dini dulu. Ya, Din, apa yang bisa disampaikan terkait materi yang disampaikan hari ini? Materi yang tadi disampaikan tentang media promosi, Pak. Apa tuh? Dan yang saya tangkap dari pengertian media promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Tetapi promosi juga bisa diartikan sebagai kegiatan dalam pemasaran yang dilakukan dengan cara memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan penjualannya, Pak. Oke, bagus sekali ya. Tapi kita udah belajar tentang apa itu promosi. Siapa lagi? Ada yang mau tadi Bapak lihat? Risna, Pak. Risna, sok atulah boleh. Mangga, silakan Risna. Sebentar, Pak. Jadi dari yang Risna amati mengenai materi pelajaran yang disampaikan untuk hari ini juga adalah tentang tujuan utama dari kegiatan promosi itu ada 3, Pak. Oke, apa aja? Untuk yang pertama itu informing, yaitu promosi yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, Pak. Ya. Nah, untuk yang kedua yaitu persuading, yaitu promosi yang bertujuan untuk membentuk pilihan merek, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, dan mendorong pembeli untuk belanja atau menerima kunjungan, Pak. Oke. Dan untuk tujuan yang ketiga adalah reminding, yaitu promosi yang bertujuan untuk pembeli tetap ingat terhadap produk yang kita tawarkan, Pak. Jadi itu yang saya pahami. Oke, terima kasih. Bagus sekali Risna ya. Bapak catat lagi nih, sudah masuk di daftar poin untuk penilaian hari ini. Masih ada yang mau coba kasih rangkuman materi hari ini? Vina, Pak. Vina, boleh. Ini masih banyak satu dua. Ajalah Vina yang lain udah dapat nilai tadi. Ayo Vin, apa Vin? Materi kita hari ini tentang apa belajarnya? Materi tentang bentuk-bentuk promosi, Pak. Ya. Ada 6. Yang pertama ada advertensi atau iklan. Kemudian yang kedua ada personal selling. Lalu ada sales promotion. Dan yang keempat ada publicity. Kemudian ada sponsorship. Dan yang terakhir ada point of purchase. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Vina. Sama-sama. Sakila deh dari tadi kayaknya belum masuk, udah resen. Mau jawab ya, Kila ya? Ustaz boleh, mangga. Apa materi kita nih hari ini? Tadi kita juga udah belajar tentang segmentasi pasar, yaitu pengelompokan pasar yang bersifat heterogen. Jadi ngomongin segmentasi pasar ini dimaksudkan agar produsen lebih fokus untuk menentukan target pasarnya dan dalam menentukan strategi pemasarannya, kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih Sakila. Ini dari tadi yang disampaikan itu tetap terkait materi dari PPT aja. Ada yang mau coba ini enggak? Yang kita kan udah lihat 2 video tuh. Ya. Ada yang mau coba enggak? Tadi review materi atau rangkuman dari materi video apa? Saya Pak Pilsa. Oh, Pilsa, sok, Pilsa mau jawab apa? Jadi tadi kita udah menyaksikan 2 tayangan video ya, Pak. Apa aja tuh? Untuk video yang pertama itu menjelaskan tentang macam-macam media promosi. Ya. Nah, macam-macam media promosi itu ada 3, Pak. Yang pertama itu media promosi secara fisik. Yang kedua yaitu media promosi secara konvensional atau tradisional. Iya. Dan yang ketiga yaitu media promosi secara digital. Selain tentang media promosi,
di dalam video yang pertama juga menjelaskan tentang langkah-langkah untuk membuat media promosi yang menarik. Selain itu, menjelaskan juga tentang bagaimana caranya untuk membuat kalimat promosi yang menarik, Pak. Oke, terima kasih. Untuk tayangan video yang kedua itu menjelaskan tentang 10 kata yang bisa menghipnotis orang untuk membeli produk yang kita tawarkan, Pak. Nah, dari tayangan video yang kedua ini, ada hal yang menarik, Pak, perhatian saya. Apa tuh? Jadi, ternyata pemilihan kata dalam membuat media promosi itu sangat penting, Pak. Seperti kata-kata gratis, kemudian garansi, mudah, sekarang, rahasia, kemudian terbukti, solusi, instan atau cepat, dan eksklusif, Pak. Oke. Cukup? Cukup, Pak. Aduh, terima kasih ya. Luar biasa sekali nih hari ini. Dina, Resna, Vina, Hakila, Filsa, dan semuanya gitu ya. Kalian memang murid-murid yang pinter lah, kata Bapak juga ini. Luar biasa ya. Antusiasmenya gitu ya. Semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan tetap terus semangat ya. Bapak kira pelajaran kita hari ini sudah cukup ya. Kita akhiri aja pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mendapatkan banyak hal ya yang kita dapatkan di pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan kita, menambah wawasan kalian semua gitu ya, sehingga kalian menjadi orang-orang yang lebih baik dan bisa sukses di masa depan. Amin gitu ya. Amin. Nah, terus jangan lupa ini seperti biasa tugas proyek yang harus kalian kerjakan ya. Pokoknya kan jangan nunda-nunda pekerjaan ini ya. Kalau kata orang Inggris mah don't put until tomorrow what you can do today gitu. Ngerti nggak artinya apa? Don't put until tomorrow what you can do today. Eta teh cenah don't ditalalangke kalau bahasa Sunda mah ya. Jangan talalangke. Kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan hari ini ya. Nunggu besok gitu. Paham ya? Karena apa? Waktu itu nggak bisa berulang. Waktu nggak bisa berulang gitu ya. Waktu yang sudah kita hadapi hari ini tuh nggak bisa balik lagi gitu ya. Jadi gunakan waktu kalian itu untuk hal-hal yang positif, yang bisa membimbing kalian untuk meraih kesuksesan. Ya, siap jadi sukses? Siapa? Siap. Siapa? Coba sambil teriak. Saya siap sukses gitu. Coba. Saya siap sukses. Nah, Saya siap sukses. coba dong. Saya siap sukses. Saya Saya siap. siap sukses. Luar biasa sekali ya. Terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, Bapak minta Miftah untuk memimpin doa di akhir pembelajaran kita. Silakan Miftah. Baik, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekali lagi terima kasih buat kalian semuanya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi kita hari ini yang disampaikan Bapak ada kekurangan kesalahan ya. Semuanya kita ambil yang positifnya aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Kamila dandan dulu. Dandan dulu. Gitu dibenerin. Aduh, amin. Recording stopped.